Kami lebih menyoroti kepada perbandingan antara kendaraan bermotor yang menggunakan fossil fuel dengan kendaraan listrik. Jadi di lingkungan itu ada satu metodologi yang digunakan untuk menghitung dampak lingkungan dari suatu produk atau jasa dengan menggunakan life cycle assessment. Nah, kita sudah banyak studi dari life cycle assessment yang membandingkan penggunaan kendaraan bermotor, kendaraan yang menggunakan bahan bakar listrik, bahan bakar fosil fuel, dan menggunakan listrik. Salah satunya adalah studi yang barangkali di sini ditampilkan, itu membandingkan yang menggunakan baterai dan yang menggunakan fosil fuel, masih menggunakan bensin. Ada 4 dampak yang dilihat. Pertama adalah dampak terhadap depresi atau pengurangan sumber daya abiotik seperti mineral, batu bara, dan lain sebagainya. Dampaknya terhadap gas rumah kaca, dampaknya terhadap pemakaian bahan bakar fosil sendiri, dan juga dampaknya terhadap pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, dan pasca setelah kendaraan tidak digunakan. Semuanya menunjukkan bahwa kendaraan listrik jauh lebih bagus dibanding dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fossil fuel. Bahkan ada studi yang juga dilakukan di tahun 2010 yang membandingkan antara 2 jenis kendaraan tadi per kilometernya. Kesimpulannya adalah kendaraan listrik itu 37% lebih rendah beban pencemarannya, beban terhadap lingkungan dibanding dengan kendaraan berbakar bahan fosil. Tahun 2013 juga ada studi pendekatannya sama LCA, membandingkan per 200 km dengan beban penuh dan di suasana perkotaan. Hasilnya adalah kendaraan listrik itu 80% lebih baik, beban pencemarannya lebih kecil dibanding dengan kendaraan fosil fuel. Memang ada catatan bahwa 30-50% dari beban yang disebabkan oleh kendaraan listrik itu memang terpusat pada pembuatan baterainya. Jadi mulai dari pembakaran, smelternya, dan baterainya itu beban gas rumah kacanya sekitar 30-50% dari keseluruhan dampak yang disebabkan oleh kendaraan listrik. Oh, Pak Sigit, Anda memang masyarakat Indonesia banyak yang beralih nantinya ke kendaraan listrik. Anda melihatnya secara limbah yang mana juga bisa berdampak pada 15 atau 20 tahun ke depan. Apakah memang KLHK juga sudah mengantisipasi terkait limbah yang diciptakan dari kendaraan listrik? Silakan. Jadi memang kita pada waktu ada konsep mengenai kendaraan listrik ini, kita sudah menyiapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan smelter, berkaitan dengan pembangunan pabrik baterai, dan bahkan kita juga sudah membuat baku mutu yang berkaitan dengan nanti recycle baterai-baterainya. Dan saya pikir dengan berkembangnya proses, berkembangnya teknologi, kita juga akan terus mengikuti dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Tapi kalau boleh sebetulnya menyampaikan, sebetulnya kebijakan subsidi itu juga salah satu saja. Banyak juga kebijakan-kebijakan yang bisa didorong, seperti misalnya pembatasan kendaraan bermotor yang masih menggunakan bahan bakar fosil di jalur-jalur tertentu, mungkin itu bisa digunakan. Kemudian tidak memberikan kemudahan parkir bagi kendaraan-kendaraan yang melebihi baku mutu yang sudah mulai diterapkan di DKI. Kemudian juga parkir dipermudah, diberi tarif yang lebih rendah untuk kendaraan listrik, diberi akses yang lebih mudah. Barangkali itu juga akan mendorong dari sisi regulasi dari orang untuk mendorong menjadi lebih mudah. Jadi dari sisi harga juga harus didorong, tapi kemudian orang untuk mengakses fasilitas umum juga harus diberi kemudahan untuk kendaraan-kendaraan listrik ini. Oke, baik Pak Sigit. Masih bicara terkait limbah, apakah memang
pemerintah juga seserius itu memperhatikan limbah daripada kalau kita lihat juga sangat agresif sekali begitu ya menekan masyarakat dengan berbagai subsidi yang digelontorkan untuk beralih ke kendaraan listrik. Iya, jadi saat ini kita juga lagi dengan Bapak Menko Maritim dan Investasi sedang melakukan pembinaan untuk industri-industri yang berkaitan dengan baterai ini. Mulai dari penambangannya, mulai dari smelternya. Kalau yang baterai kita masih belum masuk memperoleh informasi yang lengkap, tapi kita sedang memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan untuk tadi yang sektor pertambangan, sektor smelter, dan juga sektor pabrik baterainya. Terakhir pertanyaan untuk Anda dan mungkin dijawab singkat saja, sebetulnya strategi apa lagi yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengakselerasi dan juga untuk mempercepat terkait green energy yang memang sudah disiapkan secara visi oleh pemerintah kita? Silakan Pak Sigit. Jadi sama seperti di konsepnya energi, kita membuat strategi untuk transisi energi yang tentu kita sebut sebagai just transition, jadi adil juga buat kita, tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi. Dan menurut saya kalau transisi energi itu terjadi, salah satu komponennya selain dari pembangkit listrik adalah dari transportasi, karena memang penyumbang terbesar dari gas rumah kaca di sektor energi itu adalah dari pembangkit listrik dan transportasinya. Strateginya sudah disiapkan dan tentu saja yang kendaraan listrik ini menjadi bagian penting karena sebetulnya tadi kita juga sudah memiliki pemantauan di 56 titik di Indonesia, itu semua provinsi, ibu kota provinsi sudah punya stasiun monitoring kualitas udara dan di daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan. Dan itu kita publikasikan setiap hari di sosial media kita, di Dirjen PPKL, di Instagram dan di Facebook. Dan pengalaman begitu kita bolong satu hari, besoknya langsung diprotes. Oh ini ada apa datanya kok nggak dimunculkan di sosial media kita. Artinya sebetulnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kualitas udara, dan kami juga punya stasiun monitoring untuk kualitas air, itu juga sudah cukup tinggi.